Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita di dalam kajian tafsir, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menambahkan keimanan di dalam diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah, berpegang teguh kepada agama Allah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Silahkan dibuka Qur'annya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pada ayat ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul adalah tentang al-khamru wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, yaitu tentang khamr dan judi. Jadi dua perbuatan atau pada masa jahiliyah ini adalah sesuatu yang biasa, ya. Bahkan ada seorang sahabat bernama Abu Mihjan itu setiap hari minum khamr, ya. Begitu pada masa Umar bin Khattab
beliau masih minum khamr. Sehingga ada perang ya, Qadisiyah melawan Persia. Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi komandan. Karena Abu Mihjan ini seorang mujahid juga ya, tapi minum khamr, suka mabuk. Maka karena beliau ini karena seringnya minum khamr, mabuk, oleh Umar bin Khattab di penjara ya, dihukum supaya tidak melakukannya lagi. Begitu karena mendengar ada jihad ya, kaum muslimin berangkat berperang, beliau sudah gelisah ini ya. Beliau sudah gelisah. Nah, ternyata ya, diam-diam melarikan diri. Melarikan dirinya itu apa? Ikut perang, ikut bergabung dengan kaum muslimin, tapi dia pakai ini ya. Pakai apa? Pakai sorban, pakai ya, ikat kepala, enggak kelihatan. Ya, nyaman. Begitu menerobos ke pasukan musuh dan banyak membunuh musuh. Ini siapa ini? Ternyata begitu menang, ini tadi ada pahlawan yang sangat hebat sekali. Ini siapa ini? Ternyata Abu Mihjan. Ya, akhirnya dilaporkan ke Umar bin Khattab, loh ini Abu Mihjan ini ya, di penjara lagi ya. Nah, ini masya Allah sahabat tapi minum khamr, masih dalam keadaan dia tidak bisa meninggalkan ya, karena suka mabuk. Nah, dalam ayat ini sahabat bertanya tentang khamr dan judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas." Ya. Kemudian Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, katakan bahwa dalam khamr ya, dalam khamr dan juga apa namanya judi itu memang mengandung manfaat, ada manfaatnya ya, ada manfaat enggak khamr ya. Kalau saya enggak pernah mabuk ya. Jadi nggak tahu, ngeplay ya. Ya. Jadi kalau di dalam tafsirnya itu ada seorang ulama mengatakan, apa motivasi orang itu minum khamr? Mabuk-mabukan itu apa? Merasa dia seperti raja-raja itu, ya. Wah, seperti raja-raja dan menumbuhkan keberanian. Ya. Jadi kalau misalnya tawuran itu, kalau mabuk itu lebih berani ya. Pede. Berarti mabuk dulu ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya memang khamr itu ada manfaatnya, ada manfaatnya. Wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbar. Tapi dosanya lebih besar, lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Nggih napa mboten? Ya, mabuk itu ada manfaatnya tapi sedikit sekali. Lebih banyak madharatnya. Begitu pula judi. Judi itu ya kadang menang, kadang kalah. Nek menang, wah, terus-terusan ya. Tombok terus ya. Nombok 100 dapat 1 juta, nombok 1 juta oleh 200 juta ya. Begitu kalah nombok terus 200 juta, dodol omah, dodol sawah, dodol ya, bojone didol. Nah, ini bahayanya sampai seperti itu, habis semuanya, akhirnya jadi gelandangan. Wa ismu ma kabir, kata Allah Subhanahu wa taala, khamr dan judi itu dosanya lebih besar, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya ya, ada pun sedikit sekali. Dalam ayat ini juga yang sudah kita baca tadi, mereka juga bertanya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat juga bertanya ya,
Karena beberapa sahabat ini mereka memiliki kelebihan harta. Ya. Mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Bagaimana cara menginfakkan harta ini? Qulil afwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka ya, bahwa menginfakkan harta itu adalah kalau mereka sudah memiliki kelebihan harta. Ya. Yang paling penting adalah mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya, dan ketika sudah cukup tidak mengapa dia menginfakkan hartanya. Tapi nanti kita akan mengkaji ya, apa maksudnya qulil afwa ini? Mencukupkan untuk apa? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah memberikan keterangan ya tentang ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Artinya Islam ini sudah menentukan maslahat dan madharatnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sudah diatur di dalam Islam. Dan Islam mengarahkan kepada kita agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah tidak mungkin mengarahkan hambanya itu kepada sesuatu yang madharat, kepada sesuatu yang membahayakan, tidak mungkin. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan dan lain sebagainya, ya. Memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, haji, berjihad. Ini semuanya ada maslahatnya. Allah melarang kita khamar, judi, zina, ya, dan lain sebagainya. Larangan-larangan yang diberikan oleh Allah tentu ada manfaatnya. Sehingga kita mengetahui mana yang manfaat, mana yang madharat, mana yang membahayakan diri kita, mana yang bermanfaat untuk kita. Ini sudah diatur di dalam Islam. Maka di dalam syariat ini sudah sangat lengkap sekali. Kalau orang itu tidak mengikuti syariat, ya pasti sesat. Pasti tersesat. Ibarat kita kalau beli mobil ya, mobil misalnya Suzuki, pasti sudah ada aturan ya. Sudah ada buku petunjuknya ya. Nanti pemakaian ya, sekian kilometer ganti oli ya. Kemudian nanti isi bensinnya harus pakai ini dan lain sebagainya. Begitu kita pakai mobil tidak mengikuti buku petunjuk ya, bensinnya diisi es campur misalnya, kira-kira jalan apa enggak? Enggak mungkin lah ya. Oli ini wis diganti minyak goreng aja wis. Nah, sama kita ini sebagai seorang hamba Allah, manusia, sudah ada buku petunjuknya. Ya, kita tinggal copy paste, kita tinggal melaksanakan apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ini mukjizat hatta yaumil kiamah. Mukjizat yang sampai hari ini ada di tengah-tengah kehidupan kita ini ya Al-Qur'an. Nah, ketika kita melaksanakan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan mukjizat-mukjizat dalam hidup. Kenapa kok kita ini belum menemukan mukjizat dalam hidup kita ini? Ya karena kita jauh dari Al-Qur'an. Coba kita dekat dengan Al-Qur'an, kita kembali kepada Al-Qur'an, pasti Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, begitulah hari ini juga para mujahid yang sedang berjihad, yang sedang berjuang untuk membebaskan negerinya Palestina, mereka semua hampir rata-rata adalah penghafal Al-Quran ya. Mereka tidak diizinkan masuk di dalam barisan para mujahid ya,
yang berjihad membebaskan Ardus Syam, negeri Syam, kecuali mereka adalah penghafal Al-Quran. Minimal 17 juz. Ya, minimal. Nah, jenengan sudah berapa juz, Pak? Nggak masuk mujahid nih ya. Sak juz gak apal-apal, nggak masuk ya. Nggak masuk kriteria, itu aja nggak masuk. Belum lagi harus hafal Sahih Bukhari Muslim. Ya, 4.000 hadis. Ya, panjenengan sudah hafal berapa hadis? Nggak masuk ya. Nggak dipakai, nggak dibagi senjata sampean. Ya, masuk saja enggak ya. Nah, ini gimana mau berjuang ini? Banyak kalau kita ingin kuat, ingin hebat, ingin mendapatkan mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Al-Qur'an. Ya. Hanya menjadi seorang mujahid itu tidak memiliki ketakutan sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin. Coba Allah perintahkan kita untuk memiliki sebuah kekuatan. Surat Al-Anfal ayat 60. Coba dibuka surat Al-Anfal ayat 60. Jangan baca artinya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Nah, kalau umat Islam ini tidak memahami Al-Quran, dia tidak memiliki kekuatan. Al-Anfal 60, coba. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahui apa yang kamu infakkan di jalan Allah. Niscaya akan dibalas dengan cukup keadaanmu, dan kamu tidak akan dizalimi dan dirugikan. Nah, kalau kita paham ayat ini, kita ini bukan menjadi orang yang lemah. Karena apa? Allah perintahkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah, ya. Wa a'iddu itu fi'il amr, ya, kata perintah. Kata perintah itu kalau dalam bahasa Arab ya dulu alal wujub. Dia menunjukkan bahwa perintah itu harus dilaksanakan, wajib. Apa perintahnya dalam ayat ini? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yaitu mempersiapkan kuwah. Ya. Dengan semerap kuah, boten kuah soto, rawon, ya, gule, ya, biasanya kan nek pengajian ini metu kabeh. Ya itu juga kuah, tapi kuah sayur. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kuah adalah kekuatan. Kekuatan itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu kuatul imani, kekuatan iman, ya, dan kekuatan madi. Madi itu adalah kekuatan materi, ya, termasuk kekuatan fisik, kekuatan persenjataan, kekuatan. Dan di dalam ayat itu jelas, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah katakan di dalam ayat itu, surat Al-Anfal ayat 60, diingat-ingat Pak ya, nanti di rumah dibaca lagi, bahwa kekuatan yang kalian persiapkan itu adalah untuk menakut-nakuti musuh. Nah, jenengan sudah persiapan apa ini? Sehingga musuh-musuh orang-orang kafir itu takut kalian jenengan. Ya. Di situ dikatakan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yaitu kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin itu sampai menggetarkan musuh-musuhnya. Dengan apa? Di situ disebutkan, ya, bahwa salah satunya adalah dengan berkuda. Ya, kalau di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan,
bahwa alimu auladakum birrimayah wassibahah warukubal khail. Kata Rasulullah, ajarilah anak-anak kalian itu apa? Ar-rimayah. Ar-rimayah itu melempar ya, kalau sekarang memanah ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin bisa jadi bisa ya AK-47, M16 ya. FN dan sebagainya ya kan. Kan rimayah itu. Wasibaha, dan ajarilah anak kalian apa? Berenang. Nah, paling enggak ya sebulan sekali lah. Ya, sebulan sekali, atau kalau terlalu capek ya 2 bulan sekali, atau terlalu sering ya setahun sekali paling enggak. Masa enggak pernah berenang ya? Itu olahraga sunnah ya. Olahraga sunnah itu. Jadi kalau bisa diagendakan sepekan sekali atau 2 pekan sekali berenanglah ya. Nah itu karena kita mengikuti sunnah. Dan yang ketiga rukubal khail ya, atau naik kuda, jadi berkuda. 3 olahraga ini semua dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Memanah, berenang, dan berkuda. Sehingga apa? Sehingga pasukan muslimin itu ditakuti. Kalau sudah menyerang melalui laut, wah ini Sa'ad bin Abi Waqqas saja kudanya itu bisa berjalan di atas air. Ya ini luar biasa. Jadi jago berenang semua Pak. Ya, kalau sudah penyerangannya lewat laut, ya, wah aku gak iso ngelangi, ya, mundur. Ya. Akhirnya ya lemes, musuh tertawa-tawa, ya akhirnya diserang Pak. Habislah umat Islam. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini mungkin kita remehkan ya, seakan-akan wah ngapain juga, nggak ada perang kok di sini ya. Nah, begitulah sehingga kita ini tidak memiliki ya kekuatan ya. Akhirnya apa? Sudah berangkat ngaji wis boyoken, aduh boyokku loro. Ya. Sholat jamaah lemes. Karena apa? Fisiknya lemes. Ya. Jadi dilihat, oh orang Islami lemes-lemes ya. Ya. Mereka tidak ada rasa takutnya sama sekali. Tapi kalau kita ini gagah-gagah Pak, ya besar-besar ini. Apalagi sekarang ikon dunia itu Abu Ubaidah itu ya, juru bicara Mujahidin Palestina itu. Itu Masya Allah. Suaranya saja ditakuti oleh orang kafir. Suaranya ini. Ya. Suaranya. Belum lagi kalau berhadapan langsung. Nah inilah. Di dalam surat ini dikatakan turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Kalau panjenengan mempersiapkan kekuatan itu ditakuti oleh musuh-musuh. Nah, hari ini malam ini kita mempersiapkan kekuatan yang kedua, yang pertama yaitu apa? Kekuatan iman. Tidak hanya kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah kekuatan iman. Sehingga mujahid yang hari ini berperang membebaskan bumi Palestina itu minimal hafalannya 17 juz. Hafal Sahih Bukhari Muslim ya. Kemudian setoran setiap hari murojaah sebelum berangkat perang ya. Ngebom tanknya Israel itu murojaah dulu Pak. Karena apa? Kalau dia meninggal di medan perang, mati di medan jihad, maka dia syahid. Maka kebanyakan yang syahid di sana itu ya tangannya seperti ini. Karena apa? Biasa berzikir, biasa menyebut asma Allah. Nah, jadi secara ruhiyah keimanannya itu sangat kuat sekali. Nah, hari ini salah satunya kita persiapan ya, mempersiapkan kekuatan iman. Jadi jangan diremehkan, Pak. Taklim-taklim kita hari ini, malam ini yang di zikrullah ini edat. Ya. Lah kalau kita berangkat ke taklim saja males, wah, pasti sampean berenang, berkuda, memanah, ya, pasti males. Ya.
pasti milih nang warung kopi, ya kan? Karena ndak ada motivasinya, ngapain juga soro-soro, enak nang omah kok, pemane udan-udan, waduh. Tapi kalau imannya itu sudah tumbuh, semangat juangnya itu membara, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak peduli mau hujan, mau angin, mau apa, berangkat, ya kan? Dia tidak mencari pujian manusia, dia tidak mencari apa biar dilihat manusia, tidak. Tetapi langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah akan membebaskan dia dari siksa api neraka. Dan setiap langkah kita dari rumah untuk i'dad imani, untuk berangkat ke majelis ilmu ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita, subhanallah, ya, mendapat doa dari para malaikat. Bahkan ikan hiu yang ada di laut mendoakan kita, ya. Apalagi yang dari jauh berangkat ke sini, yang dekat saja diampuni oleh Allah dosanya, didoakan para malaikat dan seluruh makhluk mendoakan kita. Hattal khutu fil bahr, ya, di hadis itu disebutkan sampai ikan laut, ya, ikan hiu yang di laut itu mendoakan sampean yang hari ini taklim, malam ini datang ke sini, masya Allah. Ini. Tapi kalau iman kita ini lemah, Pak, ya sudah, kita ini tidak ada harapan. Masalah tok urip ini, ya. Hidup ini penuh dengan masalah. Begitulah kalau dia tidak memiliki iman yang kuat, ya. Apalagi kita menghadapi musuh yang betul-betul ada di depan mata kita, pasti lari, ya, pasti lari, milih selamat. Ngapain juga kita cari mati, ya? Nah, padahal yang dicari mujahid itu apa, Pak? Mati syahid. Ya, coba. Tapi panjenengan kan milih dunia. Sik enom rek dorong kawin. Ya kan? Saya juga masih muda, belum nikah lagi. Ya. Usaha baru merintis. Ya. Istri masih muda. Wah, macam-macam. Nah, sehingga inilah godaan ketika kita tidak memiliki iman yang kuat. Nah, ini para sahabat bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kulil afa, dan di dalam ayat selanjutnya bahwa apa yang ada di dalam Islam itu, di dalam ayat-ayat yang sudah diturunkan untuk umat Islam ini adalah fungsinya agar kita berpikir, ya, la'allakum tatafakkarun fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, artinya maslahat hidup kita itu adalah di dunia dan di akhirat. Jadi kita hidup ini harus memiliki tujuan. Apa tujuannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas nggih tujuannya? Tujuan hidup kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itu sekarang ada yang mikir masalah kuliner, fokus dengan urusan memasak, nanti, ya, bisnisnya harus begini, omsetnya harus begini, nggak mikir, ya. Dia nanti pokoknya untung, ya. Nah, sholatnya ditinggal, infaknya, ya, juga tidak pernah, menyantuni anak yatim juga tidak pernah. Yang penting untung, omsetnya harus naik terus. Nanti kalau sudah nanti apa namanya bangkrut, baru dia terasa. Ya, ada keberkahan. Nah, ada yang berpikirnya orang itu terkait dengan masalah bisnis. Hidupnya hanya digunakan mikir bisnis, mikir jual beli, ya. Ada yang digunakan untuk mikir perempuan aja, ya. Kemana-mana pengen poligami, ya. Yang, ya,
Akhirnya pikirannya kotor. Cara berpikirnya ini tentang urusan dunia, padahal fid dunya wal akhirah. Orang Islam harus berpikir maslahat dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah mindset seorang muslim. Jadi jangan sampai kita ini di dunia, cara berpikir kita ini hanya urusan yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Nah, tapi orang Islam, semua apa yang dia lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi nilainya adalah ibadah. Ya. Jadi di dalam sebuah makalah ya, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan berulang-ulang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Cuman mungkin kadang sampean lali. Ya. Atau ndak ingat sama sekali. Sami nggih. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup apa yang kita lakukan ya, dalam hidup ini, lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ya, minal aqwali wal a'mal, dari perkataan dan perbuatan, adh-dhahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi misalnya perkataan kita ini ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bukan bangun tidur terus meso-meso. Ya, panas rek. Waduh, ya. Waduh, tangi kawanen. Waduh ya. Nah, itu bukan seorang muslim. Tapi seorang muslim itu perkataannya dicintai dan diridhoi oleh Allah, ibadah, ya. Kemudian ke kamar mandi, ya. Itu juga mendapatkan pahala. Ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masya Allah, ibadah semua ya. Padahal ya enak di kamar mandi ya. Keluar lagi ghufranaka. Nah, ini semuanya ibadah. Terus mau ngapain ya? Kita sholat ya. Semuanya sampai ya beraktivitas. Yang guru, yang petani, yang pedagang, yang ya apa, jual nasi bebek ya, sembarang ya, jual kebab, semuanya ibadah ya. Apabila semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita bekerja adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah ya, mendapatkan harta yang halal. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah akan memberikan keberkahan. Nah, ini ibadah. Jadi Masya Allah, hidup seorang mukmin itu membahagiakan ya, menenangkan. Semua apa yang dilakukan, aktivitasnya itu adalah ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada aktivitas seorang muslim itu sia-sia, nggak ada. Nah, apalagi datang ke majelis ilmu. Ini adalah jihad kita, iqdad kita, persiapan kita untuk melawan musuh ya. Hari ini kita ini termasuk apa? Iqdad. Ya, dan iqdad itu adalah satu amalan yang sangat mulia. Nah, iqdad kita bisanya ya taklim sambil minum kopi. Nanti tahu campurnya keluar ya, rawon, Masya Allah enak Pak. Dan ini termasuk amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya iqdad ya. Tapi kalau niatnya golek tahu campur ya. Ya. Innamal a'malu
bin niat. Ya kita dapatnya ya itu, Pak. Makanya niatnya harus benar. Baik, kita masuk pada pembahasan ya, tafsirnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun. An Umar, dari Umar ibnu Khattab, beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamr, ketika turun pengharaman khamr, ya, beliau mengatakan, qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian, fanazalat hadhil ayah. Umar berkata, ya Allah, jelaskanlah tentang masalah khamr ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Ya. Jadi Umar itu berdoa kepada Allah supaya urusan khamr ini itu tidak samar, harus terang, jelas. Kemudian turun ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Katakanlah di dalamnya itu, di dalam keduanya itu itsmun kabir, dosa besar. Fada'a Umar faqara'at alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian, fanazalatil ayah fi suratin nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi khamr ini tidak langsung diharamkan, Pak. Karena apa? Karena pada zaman jahiliyah dulu ya khamr ini adalah seperti jamu gitu ya. Ya. Kayak jamu gitu. Jadi mengeluarkan angin ya. Pokoknya kalau minum khamr itu terasa enak badannya. Dan minuman-minuman yang semisal itu banyak jenisnya. Jadi ayat khamr ini tidak langsung diharamkan, tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, kalau ayat ini, wah berarti boleh mabuk. Pokoknya mabuk ojo sholat. Nah, bukan begitu ya. Ini ayat ini berangsur-angsur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana psikologi orang-orang ya Arab dulu ya. Orang-orang yang mereka itu sudah masuk Islam, tapi ya karena kebiasaannya ya minum khamr, maka di sini berangsur-angsur ya turun. Yang pertama itu, fakana munadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqama shalah nada alla yaqrabanna shalah sakron. Fada'a Umar faqara'at alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syakian. Nah, ketika turun ayat ini surat An-Nisa ya, jangan kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini juga Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jelaskanlah tentang masalah khamr ini sejelas-jelasnya. Fanazalatil ayah fi suratil Maidah. Kemudian turun ayat pada surat Al-Maidah. Fada'a Umar faqara'at alaihi falamma balagha fahal antum muntahun. Qala Umar intahaina. Nah, dalam surat Al-Maidah itu jelas ya. Hurrimat alaikum ya. Dan selanjutnya ya, termasuk diharamkan bagi kalian itu khamr. Nah, jelas ya kalimatnya. Kemudian fahal antum muntahun ya, sampai ayat tersebut wa hakadza rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Kemudian dalam surat Al-Maidah itu
juga disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dari Abu Hurairah disebutkan dalam surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa sesungguhnya khamr, ya, pertama khamr, judi, wal ansabu, ya, dan sesajen, ya, memberikan sesembahan kepada berhala, ya, wal azlamu, dan juga mengundi nasib, rijsun min amali syaiton, adalah amal yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan hendaknya kalian jauhi amal-amal tersebut. Minum khamar, ya, kemudian berjudi, kemudian sesajen, ya, memberikan sesembahan kepada berhala-berhala, mengundi nasib, ya. Sip nasib kok gak mujur nasib iki, ya. Akhirnya mengundi nasib, ya. Kalau mengundi nasibnya berangkat ke luar negeri, ya, bekerja sana enggak apa-apa. Tapi ngundi nasib ini pakai burung, ya. Pakai, ya, undian, mengundi nasib dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya akan kekuasaan Allah. Nah, itu adalah semua perbuatan syaitan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ammal khamru fakama qala Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, innahu kullu ma khamiril aqli. Nah, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa disebut khamr? Karena ma khamirul aqli, karena dia menutup akal. Jadi orang itu kalau sudah mabuk, kalau sudah minum-minuman, ya, minum-minuman jenis apa saja, ya. Kalau ini jahe ini nggak memabukkan ini, jahe ini kayaknya menghangatkan, ya. Tapi kalau minuman surga, zanjabil, ya, zanjabil, ya, itu ada dalam Al-Quran. Nah, kalau minuman-minuman yang memabukkan itu khamirul akli, menutup akal. Jadi kalau sudah minum mabuk, akalnya tertutup. Nah, jadi kalau sudah orang mabuk itu ya kebanyakan mereka sudah akalnya tertutup, ngomongnya ngawur, ya, apa yang dilakukan juga ya dia sudah nggak sadar lagi, ya. Hatta, ya, sampai dia lepas baju, nggak pakai baju pun dia nggak sadar, karena akalnya sudah tertutup. Ini apa bedanya dengan orang gila? Apa? Nggak jauh, ya. Nah, makanya diharamkan di dalam Islam, ya. Karena apa? Khamirul akli, menutup akal. Tidak ada maslahatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang ada manfaatnya sedikit saja, tetapi banyak dosanya. Banyak dosanya. Innahuma khamirul akli. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'ul linnas amma ithmuhuma fahuwa fiddin. Adapun dosanya adalah di dalam masalah agama. Ya, haram hukumnya minum khamr. Wa amal manafi'u fadunyawiyah min haitsu inna fiha nafa'al badan wa tahdimut ta'am. Kalau manfaatnya itu dalam urusan dunia, Pak. Tapi kalau dosanya dalam urusan agama, jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, enggak mungkinlah kita ini sholat dalam keadaan mabuk, ya. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan mabuk. Dan ini menutupi akal, sehingga kita ini dalam melaksanakan semua aktivitas itu harus dalam keadaan sadar, ya. Maka dalam hadis rufi'al qalam, ada rufi'al qalam itu bagi apa? Orang anak kecil, ya. Kemudian orang gila, orang yang sedang tidur, itu rufi'al qalam.
Jadi memang nggak dicatat Pak. Kalau kita misalnya ketiduran gitu ya, ketiduran ya enggak apa-apa. Karena apa? Karena kita ketiduran, kemudian belum melaksanakan sholat, setelah bangun ya sholat. Nah ini. Tapi kalau orang yang tidak rufi'al qalam, orang yang sadar dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar, kemudian dia juga dewasa, bukan anak bayi, ya waktunya zuhur datang, waktunya azan, waktunya sholat ya sholat. Nggak boleh. Wah saya ini sedang tidak sadarkan diri saya ini. Mabuk. Waktu asar mabuk. Ya, waktu maghrib mabuk. Wah ini saya tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah itu nggak boleh. Dalam urusan din diharamkan khamr ini. Karena apa? Bahaya. Dosanya besar. Dalam urusan dunia memang ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Di dalam tafsir disebutkan naf'ul badan. Ya, panjenengan ya saya nggak pernah mabuk ya Pak ya. Jadi saya nggak tahu manfaatnya untuk apa. Tapi katanya memang badan jadi seger. Nggih napa mboten? Kirangan nggih. Nah, kecuali yang pernah minum ya. Bisa tambah kuat, Pak. Hah? Kuat. Hoak ya, hoak. Nah. Jadi ada minuman-minuman itu ya kalau memang untuk pelaut ya itu menghangatkan badan. Jadi minuman-minuman keras, minuman-minuman yang beralkohol, minuman-minuman yang itu memang apa namanya sangat ya ada manfaatnya untuk kesehatan. Tapi sedikit ya, sedikit. Kemudian watahdimu ta'am untuk ya biasanya koki-koki itu ya, apa namanya, chef itu ya, untuk masak masakan yang lebih enak itu dikasih arak, dikasih minuman-minuman yang biar sedap katanya, ya, biar enak untuk supaya melezatkan makanan. Nah ini diantara manfaat duniawiyah, tapi di dalam kacamata syariat agama diharamkan, tidak boleh. Nah, itu. Makanya di dalam ayat ini kul fihima ithmun, katakan bahwa khamr itu banyak mengandung madharat, banyak dosanya daripada manfaatnya. Wa ikhrajul fudalat wa tashidu ba'dal adhan wa ladzatu syiddatil matrabah allati fiha kama qala Hasan bin Thabit fi jahiliyah wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa asdan la yanhanahuna liqa. Nah ini ya. Jadi dulu pada masa jahiliyah itu ketika ditanya, "Kenapa kamu minum khamr?" Ya, kami meminumnya itu kami adalah seakan para raja. Nah, kami ini seperti raja kalau minum minuman itu. Nah, kemudian membuat kami lebih berani, tidak takut kepada siapapun. Nah, ini kata Hasan yang dulu pernah jahiliyah, ya pada masa jahiliyah. Jadi ketika ditanya, lapo sampean ngombe minum minuman itu ya, itu jawabannya itu. Wakada bai'uha wal intifa' yasmanuha wa makana yakmishuhu ba'duhum minal maisir fayanfa'uhu ala nafsihi au iyalihi. Nah, begitu juga masalah judi. Ya. Judi itu ada manfaatnya, kalau untung ya lumayan lah, ya. Gini betul. Ya, poker apa lagi? Judi-judi online itu. Sekarang orang males kerja, Pak. Karena apa? Sudah ada chip. Sudah ada chip, Indomaret ada chip, ya. Warung kopi menyediakan chip. Semuanya pakai chip sekarang. Ya. Mereka berharap dengan melakukan itu ya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
lumayan rek iso gawe tuku beras. Ya. Lumayan bisa gawe tambahan cicilan sepeda motor. Lumayan iso gawe bayar SPP. Dari mana? Chip. Nggih napa mboten? Kok nggih? Itu di antara manfaatnya tapi sedikit, ya. Lebih banyak potensinya kalah sampean. Ya. Betapa banyak orang yang gantung diri gara-gara chip. Ya toh? Betapa banyak orang yang berangkat ke rel sepur gara-gara chip, ya, gara-gara ya kalah, Pak. Aduh, kalah. Ya. Akhirnya pinjaman online, ya. Pinjaman online sudah mencapai sekian juta, ya. Kemudian tagihannya berkali lipat. Ada orang yang pinjaman 100 juta itu tagihannya 1 miliar. Loh iya, ini sudah masuk viral dan orangnya bunuh diri, Pak. Lah gimana mau utang 100 juta kok tagihannya 1 miliar? Gara-gara pinjaman online. Buat apa? Beli chip. Ini bahaya. Bahaya sekali. Fayunfiqu ala nafsi aw iyalihi, paling tidak ya di dalam masalah judi ini ya, kalau sampean menang ya paling ya bisa dipakai untuk beli apa gitu aja. Ya. Menangnya sedikit sekali. Walakin hadhil masalih la tuwazi madarratuhu wa mafsadatuhu rajihah. Tapi ya, ingat, al-masalih manfaatnya itu sangat sedikit sekali. Lebih banyak apa? Mafsadatuhu rajihah. Yang paling jelas cetha welo-welo itu ya mafsadatnya, kerusakannya. Ya mungkin sampean kalau menang sekali-kali bisa pulang, Dek, Masya Allah Dek, menang Dek, ya, seneng ya. Begitu sudah kalah terus, ya, mulai jual panci, jual ya gorengan, ya, gombal-gombal didol kabeh, sepeda motor entek, sepeda ontel entek, ya. Kasur-kasur didoli kabeh, ya, bantal didoli, ya, sepatune anake didol. Ini bahaya, bahayanya lebih parah, ya. Kemudian utang sana sini, hidupnya tidak tenang. Mafsadat judi ini, kerusakan judi ini lebih parah. Dan sekarang yang lebih menyedihkan, fasilitas judi online itu di mana-mana. Anak kecil pun bisa main judi sekarang, Pak. Anak kecil pun sekarang sudah main judi. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sudah anak-anak itu main judi, dia akan berdampak pada kerusakan. Dia nanti akan selalu mencuri uang bapaknya, uang ibunya, uang budenya, pakliknya, ya. Dan tidak hanya mencuri, dia pandai menipu, ya. Ini dampak dari judi luar biasa. Ya. Hari ini sudah semakin marak di mana-mana judi online. Ya. Apalagi yang skalanya lebih luas. Ya. Coba sekarang itu di Saudi saja sudah ada fasilitas judi yang luar biasa, ya, kayak ya Makau gitu ya, dikasih fasilitas judi khusus, ya yang main ya orang-orang sebanan, jenggotan biasa gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu orang-orang ternyata mereka gandrung, mereka sudah ketagihan dengan judi itu 100, 200 nggak terasa, ya kan. Nanti akhirnya lama-lama 1 juta, 2 juta, ya, sampai akhirnya jual rumah. Nah, ini bahaya sekali.
Maka mafsadatuhur rajihah, kerusakannya itu sangat nyata sekali judi ini. Tidak bisa dipungkiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itsmuhuma kabir. Dosanya sangat besar. Khamr dan judi ini manfaatnya sedikit tetapi dosanya yang lebih besar, ya. Sudah membuat orang gila, ya. Kemudian judi itu juga membuat orang sengsara, ya. Ada lagunya judi, ya. Juga minuman keras itu juga ada lagunya, minuman keras, ya. Romai Rama ya. Oh. Nah, itu semuanya menyesatkan, ya, merusak. Maka dalam Islam ini sangat jelas sekali, ya. Oleh karena itu ya kita hati-hati, ya, ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita yang nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, kalau kita tinggalkan, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik. Ada sekarang rempah-rempah, Pak Tejo ini ya jualan herbal, itu lebih menguatkan tubuh, menyehatkan, ya. Ada jahe, ada habas sauda, ada madu, ya. Saya jual madu juga, tapi saya tidak jual di sini, ya. Jualan di toko sana, ya. Saya cuma bawa madunya, tapi nggak jual di masjid. Ya. Ada herbal-herbal yang lainnya. Ada gantinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganti yang lebih bagus, ya, lebih baik, ya. Begitu juga judi itu diganti oleh Allah dengan apa? Dengan bai'un, dengan jual beli yang halal, thayyib, ya. Jadi jual beli, ya, dengan jual beli itu lebih bagus, lebih baik dan hasilnya halalan thayyibah, bisnis, ya. Nah, ini seperti Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, Utsman bin Affan, ya. Para sahabat semuanya mereka memiliki kelebihan, keutamaan berdagang, ya, berdagang. Nah, panjenengan juga harus punya bakat, ya. Paling tidak ya iso dodol ote-ote, apa pisang goreng, mosok gak iso sirek dodolan, ya. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas online. Wah, toko sepi Ustadz. Nah, online, ya, ada marketplace, ada macam-macam. Nah, iya, masa jualan aja nggak bisa, ya. Nah, makanya di dalam ayat ini nanti disebutkan kita tidak boleh, ya, sampai meminta-minta itu, ya. Kita harus memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Jangan sampai kita meminta-minta. Lita'liqaha bil aqli wad dini wa lihadza qala Allah ta'ala wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa lihadza kanat hadhil ayah mumahhada li tahrimil khamri alal bayyinat, wa lam takun masrahatan bal ma'ridatan wa lihadza qala Umar Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Nah, ini sudah insyaallah. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, dalam ayat yang kedua, ayat yang terakhir, wa yas'alunaka madza yunfikun. Nah, dalam ayat ini para sahabat juga bertanya tentang apa? Tentang masalah infak, ya. Apa yang harus saya infakkan? Nah, di dalam ayat ini ada penjelasannya bahwa anna Mu'ad ibnu Jabal wa Sa'labah ataya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah, sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah. Faqala, keduanya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna lana arqa'an wa ahlina min amwalina. Nah, Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya budak. Punya budak bisa saya jual dan mahal, lumayan. Dan ini saya masih memiliki sekian. Kemudian fa'anzalallah wa yas'alunaka madza yunfikun. Wa qala
wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab bahwa apa yang kamu infakkan itu adalah al-afwa. Nah, al-afwa di sini qala ma yafdalu an ahlika, yaitu sesuatu yang bisa mencukupi keluargamu. Artinya ya, kalau kita sudah cukup, untuk kita cukup, untuk keluarga cukup, nah baru kita mengeluarkan untuk sedekah, untuk infak. Nah itu yang pertama. Kemudian kulil afwa dari Anas wa ghairi wahid annam qalu fi qouli kulil afwa yakni al fadlu. Kalau kita memiliki kelebihan harta, ya, ini kita keluarkan harta tersebut. Wa an rabi aidon afdalu malika wa atyabahu. Maka di dalam pengertian yang lain, Rabi mengatakan apa yang dikeluarkan itu adalah afdalu malika, yaitu harta yang paling utama, wa atyab, atau yang paling baik dari hartamu itu. Kemudian wal kullu yarja'u ilal fadl, dan semuanya kembali kepada yaitu kelebihan. Apa yang kita miliki, ya, harta, kelebihan harta kita yang kita miliki itu yang kita keluarkan. Kemudian di dalam pengertian yang lain, An Auf anil Hasan yas'alunaka madza yunfikun kulil afa qala dzalika alla yajhadu malaka tsumma taqudu tas'alun nas. Nah, ini yang paling penting ya, diperhatikan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai apa yang kalian keluarkan atau kalian infakkan, kalian sedekahkan itu menjadi beban, ya, menjadi beban. Kemudian tas'alun nas, sementara kamu meminta-minta kepada orang. Ini tidak boleh, ya. Jadi jangan sampai kita, ya, kita mensedekahkan harta kita, tapi kita juga meminta karena kita tidak punya. Nah, ini berarti menjadi beban. Maka perkataan para ulama yang paling kuat adalah ketika kita menginfakkan harta itu apabila kita memiliki kelebihan. Tapi ada yang mengatakan kalau memang kita ini ingin menginfakkan harta kita, maka harta yang terbaik yang kita miliki kita sedekahkan, tidak masalah. Yang penting akidahnya, keimanannya kuat. Kita tidak minta-minta, nggak apa-apa. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab, beliau berlomba-lomba dalam masalah infak. Suatu hari Umar datang kepada Rasulullah. Umar datang dengan membawa setengah dari hartanya, separuh dari hartanya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya infakkan hartaku separuhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Kemudian tidak lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku untuk perjuangan di jalan Allah. Apa kata Umar? Sampai hari ini saya tidak pernah mengalahkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya memang tidak bisa mengalahkan amalan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar separuhnya, ternyata Abu Bakar seluruhnya. Masya Allah, ya. Tapi Umar ini sebetulnya ingin mengalahkan amalan Abu Bakar, tapi Umar selalu kalah, ya. Selalu kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ketika ditanya oleh Rasulullah, ketika Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, panjenengan nggih sik mikir-mikir nggih, ya. Infak, ya. Buat infak untuk taklim ini saja sik mikir-mikir, ya. Nggawa sing apa sing biru? Apa sing abu-abu, ya. Sik mikir-mikir, ya. Abu Bakar As-Siddiq enggak, semua dibawa, ya, untuk perjuangan.
apalagi untuk jihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya, berlomba-lomba. Ya, berapa ratus ekor unta, kuda perang, ya, semua diinfakkan. Nah, ini mereka berlomba-lomba di dalam masalah infak. Kalau kita kuat, ya, akidah kita kuat, iman kita kuat, dan kita tidak minta-minta, silakan dikasihkan semua, ya, dikasihkan semua untuk perjuangan. Tapi kalau tidak kuat, ya jangan, ya jangan. Nanti kita berikan sesuai dengan ya kebutuhan. Kalau kita sudah cukup, keluarga cukup, oh ada lebihnya ini, wah ada 200.000 lumayan. Nah, baru kita infakkan. Ya, sehingga kita tidak minta-minta kepada orang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya secara gamblang bagaimana kita menginfakkan harta kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus shadaqati makana an dhahri ghina wal yadul ulya khairum minal yadis suflah wabda biman ta'ul. Nah, sebaik-baik sedekah adalah yang memiliki kekayaan ya, yang memiliki kekayaan dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Ibni Adam innaka intabdul fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka wala tulamu ala kafaf. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau menginfakkan memiliki kelebihan ya, kelebihan harta dan engkau berikan itu lebih baik bagimu, dan janganlah engkau menahan hartamu ya. Karena itu apa? Syarrun laka. Jadi kalau bisa infak ya keluarkan hartanya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tangkusus shadaqah minal mal. Ya. Tidak akan berkurang, kata Rasulullah, harta yang kamu berikan, harta yang kamu sedekahkan itu tidak berkurang. Ya. Memang kita sudah kasihkan, ya, misalnya kita infak 1 juta, ya. 1 juta secara dohir ya, kasat mata kita ya kita mengurangi, punya 10 juta kita keluarkan 1 juta, wah nanti berarti tinggal 9 juta, nanti nggak cukup buat daftar ulang misalnya, buat SPP, buat cicilan, buat lain-lain, buat modal usaha dan lain, nggak cukup. 1 juta yang sudah kita keluarkan itu kata Rasulullah layang kusu, tidak berkurang sama sekali. Bahkan di dalam nanti surat Al-Baqarah kita akan kaji tafsirnya, kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Ya, kalau 1 juta kali 700 berarti jadi berapa, Pak? Ya, 700 juta. Masya Allah ya. Itu kalau kita yakin. Kalau kita nggak yakin ya wah 1 juta ya gawe anu del entek. Ya. Tapi kalau kita infakkan, Allah Subhanahu wa taala mengganti 1 juta itu dengan sesuatu yang kita min haitsu la yahtasib, rezekinya tidak disangka-sangka. Ya, 1 juta diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan keluarga kita. Kita diberikan tambahan rezeki, mungkin dari jualan kita tambah laris, dapat partner yang baru, macam-macam. Ya. Itu kalau kita yakin, maka Rasulullah mengatakan tidak berkurang harta yang kita sedekahkan itu. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan bahwa ini terakhir ya Pak ya. Kita habiskan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Para sahabat juga bertanya tentang anak yatim. Nah,
Jadi ayat ini Masya Allah ya, tentang masalah khomer, judi, kemudian masalah apa? Infak ya, infak, dan yang terakhir anak yatim. Suatu hari ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hati saya ini kok semakin hari semakin keras, semakin atos, ya. Gelisah, wis pokoknya enggak karu-karuan. Urip iki kok tambah sumpek, ya. Bahasa wong Surabaya kan enggak. Tambah sumpek dari Pak Jokowi, ruwet. Urusan tambah ruwet. Negara ruwet, ya. Wah, ruwet kabeh. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberi nasihat. Imsah ra'sal yatim yalinu qalbak. Ya. Jadi sahabat yang hatinya keras itu dinasihatkan oleh Rasulullah, dinasihati. Imsah ra'sal yatim. Datanglah kepada anak yatim, usaplah rambutnya, yalinu qalbak. Pasti hatimu akan lembut. Nah, jadi anak yatim ini Pak, Masya Allah bisa melembutkan hati. Apalagi Rasulullah mengatakan, saya dengan anak yatim ini seperti ya, fil jannah, ya, seperti dua jari ini. Nanti dia ketika menyayangi anak yatim, selalu mengelus rambutnya mereka, memenuhi kebutuhannya, merawat mereka, ya. Jangan khawatir Pak, ada jaminan kita bersama Rasulullah duduk berdua. Subhanallah, ya. Siapa yang tidak pengen Pak, ya. Saya aja duduk sama Pak Yoyok seneng kok, ya. Apalagi duduk berdua di surga bersama Rasulullah. Masya Allah, ya. Siapa yang tidak senang Pak? Imsah ra'sal yatim, ya. Peganglah, ya, usaplah rambut atau kepala anak yatim itu, ya. Yalinu qalbak, niscaya hatimu menjadi lembut. Jadi sampean sumpek-sumpek, ruwet-ruwet, ya sudah, ya. Datang kepada anak-anak yatim itu, lihat, ya. Ya Allah, tidak seberapa, apalagi anak-anak yatim yang ada di Gaza itu Pak. Ya Allah, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya, keruwetan uripnya jenengan itu nggak ada apa-apanya Pak. Mereka ditinggalkan ayah ibu semenjak bayi kok, semenjak bayi, ya. Mereka tidak ada yang merawat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditinggal, ya. Ayah ditinggal bapak Abdullah bin Abdul Muthalib semenjak di dalam kandungan. Ya. Begitu beliau lahir, ya, tidak lama ditinggal oleh ibu, yatim piatu. Ya. Masya Allah, ya. Jadi kondisi kita ini tidak seberapa kalau dibanding dengan anak-anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, yang hidup sendirian, ya. Oleh karena itu, di sini ada yang bertanya, inilah kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Mereka bertanya tentang infak, mereka bertanya tentang yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsid minal muslih walau sya'allahu la'anatakum. Jadi ayat ini sebetulnya banyak kandungannya Pak. Tapi karena waktunya sangat pendek, ya, saya ringkas saja bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita betul-betul memperlakukan anak yatim itu sebaik mungkin, ya. Nah, bahkan kita boleh, ya, mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim itu boleh, ya. Jadi di dalam ayat ini Siti Aisyah, ya, istri Nabi, itu pada saat beliau memisahkan antara makanannya
dengan makanan anak yatim. Nah, ini membedakan antara makanan dirinya dengan makanan anak yatim. Ternyata makanan anak yatim yang dikasihkan ini sudah basi. Nah, turunlah ayat ini, ya. Qul islahul lahum khairun. Maka memperbaiki makanan, ya, memperlakukan anak yatim itu lebih baik, ya. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu mencampur hartamu dengan hartanya, makananmu dengan makanannya, fa ikhwanukum fiddin, dan itu adalah menjadi saudaramu. Nah, ini kelebihannya, ya. Kalau tadi saya dengar nggak boleh, nah monggo dibaca lagi tafsirnya, ya. Tafsirnya perkataan para ulama, ya. Tetapi jangan sampai kita memakan makanan anak yatim, ya, hartanya anak yatim, ya. Bahkan di sini dibolehkan, tetapi seperlunya, karena kita juga menyantuni anak yatim, ya. Jadi memang urusan ini harus berhati-hati, ya. Nah, terkait dengan memperlakukan anak yatim dengan baik, ya. Intinya bahwa Allah memerintahkan islah, harus memperlakukan anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu ya'lamul mufsid wa minal muslih, dan kalian jangan sampai memiliki niat yang tidak baik. Karena apa? Wallahu ya'lamu minal mufsid, wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah itu tahu siapa yang berbuat jahat, siapa yang merusak, siapa yang berbuat adil, siapa yang berbuat baik. Allah tahu. Nah, ini niatnya, ya. Jadi Allah itu maha tahu. Kalau kita ini mengurus anak yatim atau di dalam memperlakukan anak yatim itu hanya untuk mencari keuntungan saja, itu Allah tahu. Allah tahu. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, dan kita dalam mengurus anak yatim itu juga mendapatkan pahala yang sangat utama, yang sangat besar sekali. Walau sya'allahu la'anatakum. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, di sini ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Dalam ayat ini kita meyakini Allah punya kehendak. Yang kehendak Allah itu ada dua, masyiatullah ada dua, kauniyah, ya, dan syariah. Nah, kalau kauniyah itu tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah, ya. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan orang-orang ada maksiat. Itu kauniyah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga menciptakan taat, ya, menciptakan surga, menciptakan kebaikan. Ini semua adalah berhubungan dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kehendak Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan. Ada perintah, ada larangan. Waja'alna laila libasya waja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidad, dan terus seterusnya. Allah menciptakan berpasang-pasangan, Allah menciptakan hitam dan putih. Allah menciptakan jelek dan baik, ya. Nah, ini adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan menjadikan baik semuanya. Tetapi Allah menciptakan misalnya menciptakan maksiat, menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan ujian, menciptakan keburukan, itu untuk menguji kita. Ini untuk menguji hambanya. Supaya apa? Supaya kita bisa bersabar, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, jadi di dalam ayat ini, walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim, ay walau sya'allahu ladayyaqa 'alaikum wa akhrajakum walakinnahu wasa'a 'alaikum wa khaffafa 'ankum. Kalau seandainya Allah berkehendak, kalian tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kita merasa sulit, ya, apalagi mengurus anak yatim.
Wah, mengurus anak yatim itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Begitu juga melaksanakan syariat Allah ini, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya. Apalagi menghadapi Israel. Ya. Apalagi menghadapi Israel. Walakinnahu wasa'alaikum wa khaffafa ankum. Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada hambanya, Allah menjadikan urusan kita ini menjadi wasi, menjadi luas. Allah memberikan kemudahan. Jadi Islam ini Pak mudah. Syariat Islam ini mudah. Yang sulit itu yang jenengan. Jenengan yang membuat sulit itu jenengan. Males sholat, males infak, ya, males baca Quran, males taklim, berangkat ngaji, apalagi males ya ngurus-ngurusi perjuangan, apalagi abot, nyambut gaya kadang Senin Kemis ya ngurus-ngurusi sing ado-ado. Nah, itu yang membuat sulit, membuat berat, membuat kita susah kita sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan hambanya. Kalau Allah berkehendak semua dijadikan sulit, tapi Allah ini membuat mudah Islam. Apalagi sekarang itu dengan peristiwa yang ada di Palestina, banyak orang yang tertarik dengan Islam. Banyak orang yang belajar Islam. Ya, Islam ini, cahaya Islam ini menembus ya timur dan barat. Orang-orang Eropa sedang gandrung sekarang dengan barat, dengan Islam. Ya. Jangankan orang Eropa, orang-orang Korea sekarang, orang-orang kafir, idolanya itu Abu Ubaidah. Orang-orang kafir ini ya, dulu kalau ada drakor, ada film-film yang idolanya tampan, ganteng dan lain sebagainya, tapi tulang lunak, ya kan? Ini ada Abu Ubaidah yang di Palestina yang memimpin pergerakan perjuangan membebaskan, memerdekakan Palestina. Muncul dengan sorbannya, hanya mata saja yang terlihat, itu saja tertarik mereka itu. Sorotan matanya laki-laki banget, laki-laki banget. Ya. Jadi ternyata mereka ini baru menemukan sosok laki-laki perjuang itu ya di sini, di dalam ya kasus ini. Masya Allah, inilah ya dunia ini berputar. Nah, sehingga kalau dalam Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, inna ma'al usri yusra ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segalanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan. Jadi jangan dibuat sulit Pak, Islam itu Pak. Yang sulit itu sampean sendiri, panjenengan sendiri yang membuat sulit. Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah. Ya, kalau sudah mudah ya sudah dibuat mudah saja, ya. Jangan dipersulit lah, ya. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang gitu ya. Ya udah dibuat mudah saja. Wa ma ja'ala 'alaikum min dini harajun, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat agama ini menjadi sulit. Semuanya dimudahkan. Maka di dalam ayat ini Masya Allah ya, ada satu pelajaran hikmah yang luar biasa. Ada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita yang hadir di sini semoga dimudahkan oleh Allah segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman-iman kita, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.